Aku harus dicopot 4 giginya, teman. Oh, aku gagal pasang behel. Atasku udah mulai mundur, tapi gigi bawahku nggak mundur-mundur, teman-teman. Gagal, hancur, dan makin aneh kelihatan diriku ketika aku pakai behel. Ini nih. Saat ini udah untuk gigiku. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa and back for you. I'm really glad to get back again to you guys. Is it right? Right. I'm really glad to come back again to you guys. Jika kalian bertanya-tanya kenapa aku pakai pakaian yang seperti ini, karena ini aku habis kondangan, terus aku pengen buat video bersama kalian. So I'll make a video for you guys in here. Right, balik lagi bersama aku Idis Puspa di segmen cerita tentang behel. Right, we don't discuss about this baju ya, tapi kita bakalan ngebahas tentang behel kita, alright? So, seperti yang di thumbnail aku buat atau di judul aku buat tentang behel yang gagal. Oh, no. Actually guys, video ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan kalian sebenarnya. Jadi banyak banget subscriberku tercinta, followersku juga di Instagram yang menanyakan kepada aku, lebih tepatnya kecurhat sih ke aku, kenapa ketika mereka pakai behel malah giginya makin maju, makin tonggos, mohon maaf, atau enggak makin berantakan. Kenapa seperti itu, Kak? Right, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak banget yang datang di aku, baik dari komentar di setiap videoku, juga di DM Instagramku. Kenapa? Mereka menanyakan kenapa gigi mereka malah makin berantakan ketika mereka pakai behel, atau enggak gigi mereka rapi tapi mereka makin tonggos atau makin maju, mohon maaf. Di sini sekarang aku bakalan explain ke kalian kenapa itu bisa terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi pada gigi kita atau gigi kalian ketika kita pasang behel? Apakah itu karena kita salah tempat pasang behel? Apakah itu karena kita emang gagal behelannya, ataukah karena emang gigi kita gitu? So let me explain it to you guys. But before that, please don't forget to like and also subscribe this YouTube channel. I really need your motivation. Gue butuh banget motivasi dari kalian biar aku bisa ngebagi video channelku lagi, dan aku bisa buatin video lagi untuk kalian. Right, like that guys. Apakah kalian sudah subscribe? Kalau sudah, terima kasih banyak. Kalau belum, mungkin tonton aja dulu videonya biar kalian suka dulu, biar kalian ngerti dulu, abis itu baru subscribe. Like jangan lupa, komennya jangan lupa, dan aku selalu ada cara untuk jawabin komentar dari kalian. Right? Good. Right, untuk masalah yang kalian alami juga, baik itu tentang behel yang mungkin kalian pikir kalian itu gagal, tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Aku juga mengalaminya, dan aku juga mengira bahwa aku gagal pasang behel. Alright, bagi kalian teman-teman yang merasa bahwa behelan kalian gagal, atau mungkin gigi kalian makin hancur, makin tonggos, makin aneh-aneh aja ketika kalian pasang behel, tenang teman-teman, kalian tidak mengalaminya itu sendirian. Bahkan aku juga mengalaminya di bulan-bulan pertama ketika aku baru aja pasang behel, teman-teman, kayak gitu. Jadi don't worry, be happy, kalian itu nggak sendiri. Jadi di situ aku akan menjelaskan kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi, atau gigi sehancur ini bisa terjadi ketika kita pasang behel, right teman-teman. Jadi kita pakai contoh di gigiku dulu ya. Jelasin dulu sebenarnya setiap kondisi gigi itu mengalami perubahan yang berbeda-beda kalau misalnya kalian pasang behel, oke? Gak setiap gigi sama akan mengalami hal ini, tapi kondisinya seperti ini, mungkin kalian akan mengalami hal serupa, teman-teman. So, kita pakai contoh di gigi aku ya. Di gigiku pertama, kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi gigiku tuh besar-besar, gingsulnya atas sama bawah. Dan dokter menyarankan untuk hasil paling maksimal aku harus dicopot 4 giginya, teman-teman. It sounds so scary, terdengar sangat menyeramkan. Dan gigiku yang dicabut adalah gigi yang tepat di belakang taring, kayak ini taring yang dicabut adalah di belakang taring, dan itu 4-4-nya. Kebetulan gigiku tidak ada masalah, masalahnya hanya bentuknya yang besar-besar. Jadi yang taringnya nggak dapat tempat, jadi gingsuleh kayak gitu. Itu masalah gigiku, dan aku harus cabut 4 gigi. And that bulan pertama, there's nothing happen. Yang terjadi adalah gigi kalian dipasangin behel yang kecil-kecil, ding 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 kayak gini. Ini nggak ada perubahan sama sekali di gigi kalian, cuman ada perubahan di mulut kalian. Mulut kalian bakalan terasa sangat jontor, teman-teman.
emang bentuknya kayak aneh gitu sih kalau awal-awalnya pakai behel. Karena ya of course itu ada kawat bracket yang kecil-kecil ini, habis itu dikasih kawat lagi. Kebetulan emang gigiku udah agak banyak, habis itu pakai itu lagi emang bener-bener penuh banget bibirnya, jadi kelihatan contor gitu teman-teman. So that's happened in di first month atau bulan pertama. Next, di 2 minggu setelah 1 bulan itu gigiku pertama dicabut yang sebelah sini. Habis itu 2 minggu lagi dicabut yang sebelah sini. 2 minggunya lagi dicabut sebelah sini, dicabut sebelah sini, dan aku ompong 4 gigi teman-teman. And di sana masih belum terlalu kelihatan perubahannya. Perubahannya cuma kayak gini. Emang bener-bener kelihatan hancur dan berantakan banget, but masih normal karena sebenarnya yang terjadi adalah gigi kalian hilang, udah hilang giginya itu atas bawah. Jadi itu kayak sebenarnya bentuk giginya emang seperti ini. Terus giginya hilang kan bener-bener kelihatan banget tuh miring. Jadi emang kelihatan serem banget kalau dilihat dari samping. Ibuku tuh sampai yang trauma banget lihat gigiku seperti itu, sampai dia terus nanya-nanya, "Dek, you gonna be fine like this?" Kayak gitu. Dia terus tanyain hal-hal tuh. Tapi aku meyakinkan diriku bahwa aku akan baik-baik saja karena aku mempercayakan diriku pada dokter yang profesional like that. That's what I think before. Guysku itu udah terlewatkan sebulan oke, fine. Dan di bulan ketiga yang terjadi adalah gigiku seperti ini teman-teman. Ini super parah, nyeremin banget, dan aku bener-bener ngira aku behelannya bakalan gagal atau hancur karena actually gigi atasku itu udah mulai mundur. Gigi atasku udah mulai mundur, tapi gigi bawahku nggak mundur-mundur teman-teman. Jadi bentuknya kayak gini. Nih, disinilah aku pernah merasa bahwa behelanku gagal, hancur, dan makin aneh kelihatan diriku ketika aku pakai behel. Yang terjadi adalah ketika aku konsultasi ke dokternya, what's happened to my dad? Apa yang terjadi pada gigiku? Batuk, maaf. Jadi yang terjadi pada gigiku itu adalah gigi atasku itu lebih cepat mundurnya karena emang kayak rahangnya itu lebih lunak ya, atau gimana sih bilangnya, gigiku yang atasnya lebih santai dia mundurnya, jadi gampang banget dimundurin sama power chainnya waktu itu yang cuma satu doang narik taring itu. Tapi yang bawah kebetulan kalau nggak salah yang ini nih taringnya itu keras banget, susah banget dimundurin. Jadi hasilnya ya seperti ini, kayak aneh banget teman-teman. So gue ngerasa aneh banget juga, aku merasa minder, bahkan malu banget kalau misalnya senyum. Kan aneh banget, yang di atas tuh masuk dan yang di bawah itu keluar dan hancur lagi, berantakan gitu teman-teman. But itu nggak bertahan lama, kalau nggak salah itu cuma kayak 2 bulanan gitu, mundur perlahan. Aku dipasangin power chain sama pak dokternya. Kebetulan juga aku cerewet sama pak dokternya, aku minta tolong percepat yang terjadi pada gigi ini. Kebetulan kerja di hospitality teman-teman, aku bekerja di bagian depan nih, melayani tamu. So kalau aneh banget, terlalu aneh kelihatan, itu nggak bagus juga. Jadi gue minta sama dokternya, kita percepat aja waktu istirahatnya, because I think I'm gonna be fine, kayak gitu. So itu dealing sama dokternya, jadi aku langsung dipasangin power chain. Dan emang sih saat dipasangin power chain yang full itu emang rasanya sakit. Ya sakit banget karena kebetulan itu nariknya kayak dari sini ke sini itu jaraknya jauh kayak itu, sebesar itu jaraknya. Dan setiap malam nih kalau lagi dingin itu rasanya nyut teman-temanku tahu banget apa yang terjadi saat itu, dan aku kayak mojok nggak ngomong ya karena sakit. But that's fine teman-teman, cuman berlangsung kayak 2 harian aja nyut-nyutnya. Habis itu normal lagi, udah biasa ketarik dan akhirnya jadi yang seperti ini. Kalian bisa lihat gak sih? Kayak gini nih. Ini dan gigiku. Jadi kalian bisa lihat, Jadi kalian bisa lihat bagaimana perubahannya dari yang seperti ini nih. Kayak gini perubahannya, terus jadi yang seperti ini. Ini cuma butuh kesabaran aja teman-teman, dan butuh waktu yang akan menjawab semuanya. Ketika kalian sudah mengalami kayak gini, renggang kayak gini, kalian juga bisa kok minta sama dokternya,
aku pasang karet power chainnya kapan Pak Dok gitu. Terus nanti dokternya bakal ngasih solusi yang terbaik buat kamu. Terus kamu dipasangin power chain, gigi kamu ditarik, dan akhirnya bakal rapi seperti ini, right? Pasang behel awal-awalnya emang kelihatan bakalan aneh dulu, jelek dulu, bahkan tonggos dulu, jontor dulu, sakit dulu awal-awalnya. Tapi ke belakang, seiring berjalannya waktu, kalian akan mendapatkan result yang paling baik untuk kalian, kayak gitu. Dan aku udah pakai behel selama 11 bulan kurang lebih, dan aku udah mendapatkan hasilnya teman-teman, kayak gini. Ada juga ponakan gua, nanti dia juga bakalan pakai behel. Coba lihat giginya. Nih. Deh. Ini gigi atasnya renggang. So, pas kelas 6 SD dia bakal dipasangin bracket yang tinggal narik doang. Salah satu kondisi gigi yang perlu dipasangin behel nih kayak gini, teman-teman. Kalau kondisi gigi kayak gini nih, nggak akan mengalami bentuk gigi yang aneh-aneh. Gitu teman-teman. Jadi yang bakalan mengalami gigi yang bentuknya aneh-aneh gini, kalau nggak gigi berantakan, kalau gigi besar-besar atau panjang-panjang, ataupun mungkin awalnya tonggos. Jadi emang aneh banget dulu awalnya, but that's okay, that will be fine. Seiring berjalan waktu, kalian akan mendapatkan result yang paling baik. Kalian baik-baik aja. Semoga kalian dapat pencerahan dari video ini, biar kalian gak galau banget ketika gigi kalian hancur, gigi kalian makin jontor atau apa. Tenang aja teman-teman, semangat aja, sabarin aja. Habis itu tetap stay cerewet atau konsul ke dokternya. Jangan cerewet yang ngeselin ya, maksudnya tetap konsultasi ke dokternya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil, kondisinya seperti ini, kalian maunya seperti ini, kayak gitu. Kalian bisa konsultasikan ke dokternya. Kalian bayar loh, jadi kalian bisa ngomong ke dokternya, oke? And if you have any question, just don't forget to ask down below and I'll be there to answer your questions. See you on the next video. Kalau kalian ada pertanyaan lagi atau misalnya request ada pertanyaan, request video apa yang harus aku buatin tentang behel, kalian bisa tanyain. Oh ya, di video lainnya di channelku juga ada tentang skincare atau nggak vlog di Bali. And you can ask to me, request, maksudnya kalian bisa request apa video yang bisa aku buat biar aku bisa ngembangin terus channelnya. And see you on the next video. Bye bye.